Belanda, kemudian Malaysia juga pakai deh rasanya waktu itu. Yang jelas mereka itu mengekspor ke berbagai negara gitu. Sudah sampai ke mancanegara. Nah, itu juga salah satu bentuk dari globalisasi juga gitu. Bahwa produknya ini bisa dipasarkan secara global, nggak hanya di Lamongan aja, atau misalnya paling banter Jawa Timur aja, enggak, tapi orang dari negara lain pun juga bisa menerima produk tersebut. Meskipun itu berasal dari industri yang kecil, bukan industri yang besar, kayak Polygon itu tadi sudah bisa saya katakan besar, karena dia sudah jelas korporasinya. Sedangkan kalau yang Enjeng Gondok ini tadi kan industri rumah tangga saja, bisa dikerjakan secara rumah tangga atau orang-orang yang hanya di satu wilayah aja gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya globalisasi itu bisa terjadi di mana saja, kemudian ada nggak sih hal-hal yang bisa mempercepat persebaran produk-produk secara global? Atau ada nggak yang bisa mendukung percepatan globalisasi itu? Gimana kalau menurut Mbak-Mbak, Mas-Mas? Menanggapi Mbak Meme juga, ya memang betul di setiap negara itu pasti memiliki potensi. Meskipun toh Israel dan Taiwan misalnya ya, kedua negara ini kan nggak begitu terbuka dengan negara lain. Misalnya di mayoritas ke negara Asia, biasanya kita nggak pakai visa, tapi ketika kita masuk ke Taiwan, kita harus ada visa. Dan di Taiwan dan Indonesia nggak punya hubungan diplomatik, makanya itu kita ada KDEI bukan KBRI kayak gitu. Tapi apakah produk-produk Taiwan itu tidak bisa dikenal secara global? Enggak, buktinya Acer, Asus, HTC itu bisa dikenal di mana saja kayak gitu. Kemudian Israel juga gitu. Israel kan agak susah dimasuki oleh orang-orang, kan visanya harus ketat. Kemudian nggak semua orang bisa masuk situ lah intinya. Tapi Israel juga begitu terkenal, banyak yang mengunjungi, banyak situs-situs suci di daerah situ, dan banyak orang yang pengen ke situ karena terkenal orangnya pintar-pintar. Nah, itu tadi, bahwa mereka juga bisa menarik orang meskipun mereka tidak begitu terbuka dengan negara-negara yang lainnya, dengan publik gitu. Tapi tetap ada beberapa negara itu yang sangat mendominasi globalisasi. Contohnya ya Amerika itu tadi, sampai ada yang beranggapan bahwa globalisasi itu sama dengan Amerikanisasi gitu kan. Gitu. Oke, ya selain teknologi, ada lagi nggak yang bisa mempercepat globalisasi? Krisis ekonomi, ya. Ini mempercepat. Kalau krisis ekonomi kan nantinya jadinya malah lambat karena kesusahan. Bisa, pasti kerjasama antar negara bisa. Yang mempercepat apalagi nih, mempercepat adanya globalisasi atau mempercepat arus globalisasi. Semuanya lagi nyari di buku ya. Baca aja di sini, ini kan udah saya tulis. Pertama, ada swastanisasi. Swastanisasi bisa dilihat di halaman 8.9, teman-teman. Pertama, swastanisasi, yaitu apa yang menjadi sektor publik itu dijadikan sektor pribadi atau swasta. Karena dengan dialih fungsikan atau apa ya, alih sektor ini, dengan adanya alih sektor ini nanti akan mendukung adanya produktivitas, kemudian kreativitas gitu. Kalau misalnya ada sektor-sektor yang diambil alih oleh pemerintah, itu kan kadangkala kita terhambat birokrasi yang jelimet, kemudian juga semuanya itu harus ada prosedur gitu. Nah, itu
ada kalanya bakal menghambat kreativitas dan efisiensi. Tapi ketika sektor tersebut diganti menjadi sektor pribadi atau swasta, itu nanti akan kecenderungan untuk eh, memancing adanya kreativitas yang tinggi dan percepatan globalisasi gitu. Iya betul, kreatif menciptakan produk baru yang inovatif. Ini bisa masuk di swastanisasi ini tadi Mbak, karena yang memiliki atau yang mengurus tadi bukan lagi pemerintah, yaitu tapi melainkan adalah privat atau swasta. Nah, itu nanti bisa memancing kreativitas itu tadi. Nah, dengan adanya kreativitas itu tadi, maka nanti ada hal-hal inovatif yang bakal tercetus gitu. Kemudian selain swastanisasi apalagi korporatisme gitu. Ini ya bisa dibaca di 8.9 ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa korporatisme ini adalah pandangan bahwa negara merupakan sekumpulan lembaga. Ya betul, karena di dalam negara ini kan pasti banyak korporasi, institusi atau badan-badan gitu, entah itu profit oriented maupun tidak gitu. Entah itu yang besar atau kecil itu pasti ada itu. Nah, itu yang disebut dengan korporatisme. Nah, pemerintah di sini adalah salah satu lembaga negara yang bertugas atau memiliki tugas utama untuk menjalankan kekuasaan. Dan pemerintah ini menjalankan kekuasaan tetapi nggak menguasai gitu. Sementara lembaga-lembaga yang lain menguasai tapi tidak menjalankan kekuasaan. Itu yang di korporatisme. Kemudian yang berikutnya apa? Yaitu ada perusahaan, yaitu lembaga ekonomi utama yang menguasai ekonomi secara nyata. Karena perusahaan-perusahaan itu mengelola usahanya sendiri dengan ideologi sendiri atau tujuan-tujuan sendiri, maka mereka jugalah yang menguasai uh, perekonomian internnya mereka itu secara nyata gitu. Nggak begitu terang. Halo, tes. Halo, denger ya. Ya, yang berikutnya adalah bank. Karena ya jelas, karena ini hubungannya dengan ekonomi atau uang gitu, pasti kita nggak bisa lepas dengan yang namanya bank gitu. Nah, mungkin kan kita nyimpen duit sebanyak 1 karung di rumah gitu, kan pasti disimpannya di bank seperti itu. Apalagi buat perusahaan-perusahaan raksasa yang buat nulis ceknya aja mungkin butuh 1 lembar kertas yang besar gitu, saking banyaknya nolnya gitu. Itu di bank. Kemudian yang berikutnya adalah pasar modal dan juga perdagangan bebas. Dengan adanya perdagangan bebas, maka ya otomatis globalisasi akan semakin dipercepat gitu. Yang berikutnya adalah pemaksaan ide dan nilai peradaban kapitalisme kepada seluruh dunia dan lain-lain. Ini bisa dibaca nih sampai halaman 8.12. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang menginjak ke kegiatan belajar kedua, yaitu tentang arti penting pasar global dan cara menjadi mitranya. Nah, jadi mentang-mentang globalisasi itu bisa terjadi dimanapun, bukan berarti kita bisa melepaskan adanya aturan-aturan atau cara mainnya gitu. Kita dari berbagai belahan dunia manapun itu harus memperhatikan bagaimana
cara yang efektif dan efisien dan bagaimana peraturan-peraturan untuk menjadi mitra global gitu. Bagaimana caranya produk kita ini dikenal